Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempraktekkan pertemuan kedua. Nah, pertemuan kedua ini kita akan mempraktekkan mengenai elemen HTML. Nah, sebelumnya saya akan menggunakan Notepad ya, Notepad++ untuk editornya, untuk latihan praktek hari ini. Nah, bagi yang mau menggunakan Notepad++, silahkan di link di deskripsi saya tautkan ya, saya simpan linknya untuk download Notepad ya, Notepad++. Silahkan di download terlebih dahulu kalau mau menggunakan. Nah, setelah di download, kemudian kita akan membuka terlebih dahulu aplikasinya. Nah, klik dari menu start ke all program, kemudian cari Notepad++. Nah, biar mudah kita kirim terlebih dahulu ke desktop. Caranya klik kanan, kemudian pilih send to desktop. Nah, jadi kita bisa buka di desktop, misalkan dari sini 2 kali klik gitu ya. Nah, untuk latihan pertama kita akan mempraktekkan mengenai tag P dan heading 1. Nah, tentunya kita buat terlebih dahulu struktur dari HTML-nya. Nah, diawali dengan HTML sebagai tipe pembuka. Nah, kalau yang atas doc type menunjukkan versi dari HTML-nya. Nah, di dalam body kita akan buat misalkan heading 1, ini sini H1. Heading 1. Nah, kemudian kita beri tag penutup /H1. Nah, kemudian buat tag P ya, first paragraph. Nah, kemudian kita tutup tag bodinya, /body, ini tag penutup body. Kemudian kita beri penutup tag HTML-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan buka di browser, tapi disimpan terlebih dahulu. Klik dari menu save. Nah, kemudian kita cari mau penyimpanan di mana. Misalkan saya menyimpannya di dokumen, kemudian di latihan web. Nah, yang ini nih. Nah, kemudian di sini saya ketik latihan 2A ya. Latihan 2A, kemudian titik HTML ya, jangan lupa titik HTML. Nah, kemudian di sini save as tipenya kita ganti ke hypertext markup language file ya, HTML ya. Nah, kemudian pilih save. Nah, setelah itu kita tinggal jalankan, klik run, kemudian pilih di sini mau menggunakan Internet Firefox, Internet Explorer,
Google Chrome, Safari gitu ya, tergantung dari laptopnya menggunakan browser apa. Saya akan menggunakan dari Google Chrome, berarti saya milih Chrome. Nah, ini muncul yang barusan kita ketik ya. Nah, barusan yang heading ini, heading 1 muncul di sini. Kemudian first paragraph muncul di sini. Nah, kita akan tambahkan headingnya. Kita akan tambahkan menjadi 4 misalkan. Saya copy aja biar mempersingkat waktu. Nah, kemudian paragrafnya juga saya buat 3. Jadi biar terlihat perubahannya seperti apa. Nah, yang ini saya rubah menjadi 2. Yang ini 3. Nah, yang terakhir 4. Jadi nanti akan kita lihat perbedaannya, perubahannya. Nah, kita save terlebih dahulu. Nah, kita refresh di sini. Nah, tuh. Ini heading 1, 2, 3, 4. Nah, ini paragrafnya belum saya rubah, yang paragraf masih paragraf 1. Nah, kita rubah yang paragrafnya. Misalkan yang ini jadi 2. Kemudian ini jadi 3. Nah, kemudian di save. Nah, kemudian kita akan lihat perubahannya. Nah, itu ya. Jadi kalau tag P itu nanti si tulisan itu akan menjadi berbeda paragraf gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan lagi untuk tag pre ya. Saya mempraktekkan sesuai yang ada di slide ya. Saya yang ada di slide. Nah, sekarang klik file new ya. Nah, untuk mempermudah mempercepat ya dalam mempraktekannya, saya copy terlebih dahulu ya struktur HTML-nya di sini. Ini biar gak ngetik ulang. Saya hapus yang isi yang ada di body ya, isi di body. Nah, sekarang yang pertama membuat paragraf terlebih dahulu, membuat tag P. Jadi biar satu paragraf. Nah, pakai tag penutup. Nah, kemudian kita buat selanjutnya tag free ya. Di sini free itu bebas ya, free. Jadi nanti tulisannya akan ngikutin seperti yang ada di sini, seperti ada yang diketikkan di sini susunannya. Misalkan saya sedang mempraktekkan tag free biar lebih paham, ternyata mudah dan sangat menyenangkan. Nah,
belajar terus ya. Nah, tinggal kita buat tag penutupnya. Nah, berarti slash free. Nah, kalau sudah, ini tag P ya, penutupnya P, itu paragraf. Ini tag free, supaya membuat tulisan berkreasi sesuai keinginan kita. Nah, sekarang kita save terlebih dahulu. Nah, di sini pilih ketik latihan 2B ya. Latihan 2B, kemudian save tipenya rubah ke hypertext markup language. Nah, kemudian save. Nah, selanjutnya kita jalankan di browsernya, kita buka. Nah, kita lihat nih untuk menyamakan ya, kita lihat. Nah, ini tulisannya sesuai ya dengan urutan di sini. Ini untuk tulisan pertama yang paragraf yang ini. Nah, kemudian setelah tag free ini saya ingin mempraktekkan. Nah, tulisannya sama, ngikutin dari sini. Tuh. Jadi kita mau nulis bagaimana ya kalau menggunakan tag free, jadi ngikutin dari sini. Gitu. Nah, selanjutnya akan mempraktekkan lagi latihan ketiga, yaitu image ya, tag image. Akan menampilkan gambar ya, menampilkan gambar. Nah, untuk menampilkan gambar, nah di sini harus dipastikan dulu posisi gambarnya, posisi penyimpanannya. Nah, untuk mempermudahnya, nah misalkan nanti menyimpannya di folder ini. Nah, jadi kan saya di folder latihan web nih di sini. Nah, kemudian menyimpan nanti dari editornya filenya di sini juga. Jadi biar membaca langsung ke gambar sini. Nah, kemudian di sini harus perhatikan dulu nama nih. Klik kanan properties ya, dilihat nama filenya. Nah, ini gambar. Nah, kemudian tipe filenya nih .png. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi harus sama. Kalau di sini misalkan berbeda dengan apa yang dipanggil di editor, nanti tidak akan muncul gambarnya. Nah, kalau gambar kedua misalkan ini JPEG, saya lihat terlebih dahulu. Nah, kalau ini tipe filenya JPEG itu, jadi harus sama. Kalau tidak sesuai tidak akan muncul. Nah, sekarang kita langsung praktekkan untuk image ya. Klik file baru, sini kita copy terlebih dahulu ininya biar mudah strukturnya. Kita copy. Nah, kita hapus yang sudah tidak digunakan, tag yang tadi latihan free. Nah, selanjutnya kita tambahkan header. Di sini kita tambahkan tag head ya, untuk header. Nah, kemudian kita mulai menggunakan title menambahkan gambar ya. Nah, kemudian kita untuk latihan menampilkan gambar. Nah, berarti di sini tagnya itu img atau image. Kemudian ketik src, itu wajib ya. Src itu seperti search ya. Search sama dengan tanda kutip. Kemudian nama gambarnya tadi. Misalkan saya menyimpannya tadi gambar 1 ya. Gambar 1, kita cek dulu biar tidak salah. Biar tidak salah.
Gambar 1 tipenya PNG ya. Gambar 1 tipenya PNG. Gambar 1 titik PNG. Nah, gitu. Di sini jangan sampai salah. Titik PNG. Tip lagi, tip 2. Nah, kemudian kita akan mau atur lebarnya. Lebarnya sama dengan 150. Kita sesuaikan dengan contoh terlebih dahulu ya. Untuk mempraktekkan ingin yang berbeda ya silahkan nanti. Nah, kemudian kita buat 3 gambar, kita copy aja supaya mempermudah. Nah, kalau tag image ya nggak ada tag penutupnya. Nah, yang ini gambar kedua tadi namanya tipe filenya JPEG ya, tipe filenya JPEG. Nah, kita berubah yang kedua itu ukurannya 100. Nah, kemudian ini belum ada penutup. Nah, kemudian yang ketiga gambar 3 sama ya. Gambar 3 itu masih JPEG juga, ininya lebarnya 200. Nah, kemudian sudah semua tagnya image. Nah, coba kita lihat hasilnya. Klik save. Nah, kemudian di sini latihan 3.html. Kemudian di sini cari hypertext markupnya, kemudian pilih save. Nah, kemudian kita jalankan dengan Google Chrome, kita lihat hasilnya. Gambar 1, gambar 2 muncul. Nah, berarti masih ada yang belum muncul nih. Yang muncul, coba saya lihat gambar yang mana yang tidak muncul. Yang tidak muncul nomor berapa? Bendera muncul ya, bendera itu bendera gambar 1 ya. Oh, yang tidak muncul berarti gambar 2. Kita lihat di sini gambar yang gambar 2. Oh, dia di sini ada yang kurang. Berarti di sini jaraknya sepertinya terlalu ada pakai spasi. JPEG gambar 2 JPEG. Nah, coba gambar 2 harusnya udah bener, harusnya mah. Kita lihat gambar 2 apakah muncul ya. Lihat lagi, pasti ada yang salah. Image gambar 2. Coba lihat nama filenya. Kita gambar 2, kita cek dulu nama filenya. Gambar 2. Gambar 2 JPEG. Sudah benar ini JPEG. Sudah benar di sininya. Oh, di sini berarti bentar saya lihat dulu apa kesalahannya. Image ini sebenarnya udah benar semua.
image search gambar 2 titik JPEG, lebarnya udah yang ini karena nggak ada kutip 2 kayaknya ini tertinggal, jadi berpengaruh ke bawah. Kita simpan. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, ini berhasil. Nah, jadi kalau ada kesalahan biasanya dilihat dulu tagnya, yaitu penulisannya di sini. Jadi jangan panik ya. Jadi kalau coding itu belajar pemrograman itu harus teliti gitu. Jadi kalau ada kekurangan aja, koma aja, biasanya nanti tidak nampil, makanya harus teliti gitu ya. Ini hanya karena tanda kutip terlewat, nah jadi tidak muncul gambarnya. Nah, selanjutnya untuk latihan berikutnya membuat membuat order list, membuat list ya, list penomoran sama list yang tanpa nomor ya, tanpa nomor. Membuat list. Nah, klik file new. Nah, kita copy dulu ininya. Nah, tadi yang title ini muncul di sini ya, biar paham. Title ini nih muncul di sini. Title. Biar lebih paham, jadi nah, ini kan title menambahkan gambar. Nah, ini berarti munculnya di sini. Gitu ya. Nah, selanjutnya nih kita copy terlebih dahulu strukturnya biar cepat. Kita hapus tag image-nya, latihan yang tadi. Nah, selanjutnya kita akan membuat list, latihan membuat list. Nah, untuk latihan buat list, nah di sini saya ganti dulu titelnya jadi list. Nah, kemudian kita akan buat di body ya, di body. Nah, kita menggunakan H3 dulu ya untuk heading. Misalkan susunan acara. Nah, kemudian selanjutnya karena akan menggunakan OL ya, OL itu ordered list. Jadi untuk membuat list yang berurutan gitu. Nah, ini nanti tag ini memiliki atributnya, ada yang tipe yang menunjukkan jenis penomoran ya, yang bisa diberikan nilai 1, A kecil, A besar, sama Romawi. Nah, saya buat terlebih dahulu tipenya. Di sini order disingkat ya, order list, jadi OL. Tagnya OL spasi tipe. Nah, kita akan mencari tipenya. Tipe sama dengan, coba kita buat square sesuai contoh ya, square. Nah, kemudian dibuat tag untuk listnya, berarti LI ya, disingkat LI misalkan pembukaan. Nah, kita buat LI nya 3, di copy saja ke bawah ya. Kalau tagnya sama ya, kita copy saja biar lebih mudah. Di sini kita ini pembukaannya, tipe nih.
Kemudian yang kedua itu pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga sambutan-sambutan. Titik 2. Nah, kemudian kita buat untuk sambutan-sambutan, list lagi UL ya. UL itu unordered list gitu. Jadi yang bukan berurutan gitu ya. UL tipenya kita buat tipe square. Oh, ini tadi maaf ada kesalahan ya. Tadi ada kesalahan, ini kesalahan di sini nih. Yang tipe tadi UL ya, tipenya ini bukan square ya seharusnya. Kan ini berurutan angka. Nah, kita buat yang I ya, I kecil. Nah, baru ini menggunakan square. Nah, kemudian kita buat LI lagi, sambutan ketua panitia. Salah ini. Nah, kemudian kita copy lagi, kan sama listnya. Copy. Ini sambutan kepala sekolah ya. Biar ini ketua yayasan aja lah. Yayasan. Nah, kemudian buat tag penutup. Tag penutup kan di atas sudah ada UL pembuka. Nah, ini tag penutupnya. Nah, jadi kita bisa melanjut dari OL sini, dari order list lagi, lanjutin lagi. Jadi melanjut langsung jadi ke LI. Nah, ini kita tutup dulu yang UL. Nah, kemudian kita buka lagi untuk yang order yang OL, acara inti. Acara inti terakhir di sini penutup ya, penutup. Nah, kemudian tag OL-nya baru kita tutup di sini, tag OL-nya. Kita tutup tag OL-nya. Nah, udah semua. Nah, pilih save. Nah, kemudian kita buat latihan 4 ya, 4A, latihan 2 4A aja lah, 4A.
Nah, kemudian ganti di sini cari tipenya. Nah, sekarang kita jalankan di run, klik Chrome. Nah, ini hasil yang tadi gitu ya. Satu ini untuk yang berurutan ya, Romawi. Nah, coba kita rubah, misalkan menggunakan angka biasa. Nah, ini yang ini nih tadi yang saya kesalahan di awal nih, yang tipe yang sini OL nya coba kita rubah menggunakan angka 1. Nah, ini kan angka Romawi. Nah, coba kita gunakan angka 1, kemudian save. Nah, kemudian kita coba lagi jalankan. Nah, jadi berubah gitu ya. Nah, coba sekali lagi kita gunakan ininya, tipenya kita rubah menjadi huruf A misalkan. Nah, save, kita jalankan. Nah, berubah seperti ini. Nah, sampai di sini pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, assalamualaikum.